Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan dan Sumsel Menyapa kali ini sudah memasuki segmen dialog. Saudara, belum genap 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, salah satu program yang menjadi prioritas presiden kita yaitu program makan siang gratis akhirnya direalisasikan pada tanggal 6 Januari 2025 kemarin. Dan salah satunya yaitu di Provinsi Sumatera Selatan sudah tersebar di 190 titik, tersebar di 24 provinsi. Dan hari ini kita akan membahas mengenai program makan siang gratis ini dari sudut pandang ahli gizi yang hari ini sudah kita hadirkan secara virtual. Akademisi Gizi Poltekkes Kemenkes Kota Palembang, Bapak Muzakar SST MPH. Selamat siang Bapak Muzakar. Selamat siang, Bu. Baik, apa kabarnya Pak Muzakar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, baik Pak, ini salah satu program prioritas presiden kita yaitu program makan siang gratis akhirnya sudah direalisasikan tanggal 6 Januari kemarin. Namun kita akan membahasnya mengenai program makan siang gratis ini dari sudut kacamata gizi, Pak ya. Nah, ini kalau menurut Pak Muzakar sendiri program ini bagaimana nih, Pak? Tentunya kita sebagai ahli gizi mendengar program ini program baru sebenarnya itu secara menyeluruh kami bangga sebagai ahli gizi. Betul. Karena ini adalah menyangkut generasi bangsa begitu. Oke, nah ini untuk manfaatnya sendiri dari program makan siang gratis ini sebenarnya apa sih Pak bagi anak-anak di Indonesia khususnya? Oh, ini sangat bermanfaat sekali. Kenapa dengan bermanfaat sekali? Mereka itu dengan gizinya terpenuhi, maka konsentrasi belajarnya akan dapat maksimal. Selanjutnya juga bisa dilihat dari status gizinya. Jadi mereka yang selama ini asupan yang kurang, dengan adanya program ini akan terpenuhi kebutuhan gizinya. Sehingga proses belajarnya akan berhasil, insya Allah akan berhasil. Oke, baik. Ini artinya ada pemenuhan nilai gizi seperti itu Pak ya. Nah ini Betul. untuk anak sekolah dasar, SMP, SMA ini nilai gizi yang seperti apa nih yang harus dipenuhi? Oh, baik. Ini sebenarnya saya ingin berilustrasi sedikit. Kita ini sebagai manusia seperti seonggok mesin. Mesin ini akan digunakan atau dijalankan yang membutuhkan banyak banyak spare part dan juga banyak menggunakan bahan bakar atau dengan kata lain ada juga oli. Juga manusia seperti itu. Dia ingin ikuti pendidikan ini sehingga otaknya akan bekerja dan semua organ tubuhnya akan bekerja untuk memenuhi akan tercapainya kegiatan tersebut secara maksimal, maka BBM-nya harus cukup, dengan kata lain gizinya cukup. Gizi yang cukup Oke. ini bukan berarti satu macam, sesuai kebutuhannya. Oke, Oke. ini untuk program makan gratisnya sendiri di tanggal 6 kemarin sudah ada dari TK PAUD, SD, Ya. SMP, SMA. Ini apakah nilai gizinya berbeda-beda antara tingkatan ini atau sama saja seperti itu, Pak? Kalau nilai gizinya berbeda-beda menurut kurun usianya. Jadi artinya kalau di dalam AKG angka kecukupan gizi Indonesia itu kalau kita bagikan ke bawahnya 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 3 tahun, 4 sampai 6 tahun itu anak sekolah, 7 sampai 9 anak SMP, 7 sampai 9 anak SD, 12 sampai dengan 15 itu anak SMP dan sampai dengan 18 itu anak SMA. Tentunya dengan usia yang berbeda kebutuhan akan berbeda. Akan tetapi untuk variasinya sama harus terpenuhi semua. Oke. Baik, ini dari kacamata ahli gizi juga Pak Muzakar, Ya. menurut pandangan Bapak sendiri nanti jangka panjangnya nih apa nih Pak manfaat dari pemberian makan gratis pada anak sekolah? Oke, baik. Jadi sebenarnya begini. Jadi kita tuh agak lebih lebih mundur dulu. Jadi anak ini sebelum dia berangkat ke sekolah itu diwajibkan harus makan. Kenapa Oke. dia harus makan ini? Karena dia menggunakan energi dan zat gizi yang lain. Karena otaknya dan organ tubuhnya lain akan digerakkan sehingga makan cukup. Nah, selama dia proses belajar dari jam 7.30 sampai dengan jam 12 siang itu energi atau cadangan gizi yang sudah ada di dalam tubuhnya terkuras habis dengan proses belajar. Maka itu pada posisi jam 12 itu ada makan siang. Jadi kena apa bahan makan apa makan zat gizi yang ada di dalam tubuh yang sudah terkuras maka akan dipasok lagi. Inilah salah satunya yang sangat kita butuhkan kepada anak sebagai dia berprestasi nanti. Oke, baik. Namun Pak Muzakar, dari informasi yang kami dapatkan, program makan siang gratis ini dari SD itu dimulai sebelum jam 12 siang, untuk SMP dan SMA itu dimakan siang, dan TK PAUD ini di pagi hari seperti itu Pak ya. Nah ini pembagian waktunya, apakah anak SD yang makannya sebelum jam 12 ini harus tetap sarapan di rumah Pak, atau bagaimana nih Pak?
Oh, betul betul sekali. Jadi begini, jadi mereka ini yang ya, makannya itu sebenarnya makan pagi, kalau bahasa kita kan sarapan, tapi kalau kami ahli Hmm. gizi tetap makan pagi. Jadi makan pagi itu sebelum dia berangkat sekolah, makan siang itu setelah dia menyelesaikan pendidikan belajarnya sampai jam 12, dan makan sore atau makan malam itu sore itu sekitar jam 7. Jadi ada 3 kali makan pagi, siang, dan malam. Anak TK ini kenapa diberikan lebih pagi? Karena jam belajarnya pendek. Jadi artinya dia itu Oke. diberi makan pagi dan menjelang jam 10. Terus anak SMP sama dengan anak SMA. Kalau anak Hmm. SD dia jam 10, ada jam 11, jam 10 kelas 1 pulang. Maka itu dia pagi diutamakan karena makan siangnya ada di rumah begitu. Oke, baik. Ini berarti terkait dengan jam belajar sekolah seperti itu, Pak ya. Betul. Namun anak sekolah masih tetap harus sarapan seperti itu ya agar Bet- mempunyai stamina saat belajar seperti itu, Pak ya. Betul, Bu. Oke, baik. Nah, ini Pak Muzakar sendiri melihat kemarin 6 Januari sudah dibagikannya makanan gratis di Hmm. sekolah-sekolah. Untuk menunya sendiri bagaimana nih Bapak melihat? Apakah sudah bisa memenuhi nilai kebutuhan anak-anak sekolah secara gizi atau bagaimana nih Pak? Saya sebenarnya begini, secara keseluruhan saya tidak melihat itu sebenarnya, tapi saya dari pedomannya saya sudah melihat. Tapi yang Oke. paling penting untuk menyelenggarakan ini makanan untuk siapa saja sebenarnya anak SD, SMP, SMA tetap harus mengacu pada satu dia makanan pokok itu sumber karbohidrat, terus dia lauk pauknya hewani dan Hmm. nabati seperti ikan, ayam, tempe dan tahu dan sebagainya. Juga dia harus dipasok juga ada dari sayur-sayuran, dan ditambah lagi dia juga kalau ini kan ditambah susu. Kenapa demikian? Karena untuk sumber tenaga itu dari karbohidrat, sedangkan untuk pembangun tubuh dia itu untuk membentuk sel-sel lagi yang selanjutnya adalah protein, sedangkan selanjutnya lemak juga dibutuhkan pada tubuhnya juga untuk kebutuhan sebagai terutama lemak esensial untuk kebutuhan otaknya juga. Sedangkan sayur dan buah itu kan sumber mineral, dia sebagai pengatur. Jadi semua zat gizi ini harus terpenuhi. Jadi siapapun jadi berencana, cuma sebaiknya ini ada yang merencanakan dan mengelola ini orang yang kompeten di bidang ini, terutama ahli gizinya yang salah satunya. Terima kasih. Oke, baik berarti dalam program ini ahli gizi juga harus ikut andil seperti itu Pak ya untuk membantu Betul, pemerintah betul, betul menilai sekali. gizi apa nih yang untuk mencukupi dari program makan siang ini Pak ya. Betul. Ini tapi Roza ingin tahu juga nih Pak, mungkin masyarakat dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan ingin tahu juga kalau di rumah nih Pak ya, dalam Nah, satu piring itu sebenarnya yang mencukupi nilai kebutuhan gizi ini harusnya orang di rumah nih harus menyajikan apa nih Pak untuk anak-anak? ya sama seperti sebenarnya makanya kalau misalnya di sekolah kan ahli gizi karena yang menyajikan sana mungkin tidak ada ahli gizi. Kalau di rumah juga tidak ada ahli gizi, tapi dengan informasi berbagi ini akan saya sampaikan. Di rumah pun Hmm. seperti itu. Sebenarnya makanan kita sehari-hari itu seperti itu. Cuman yang Hmm. membedakan kita porsinya dan kapan dimakan. Nah, artinya Oke. ada makanan pokoknya karbohidrat nasi. Nah, nasi itu tidak nasi saja. Misalkan boleh nasi boleh diganti dengan mie, boleh diganti dengan misalkan kentang yang suka kentang sebagai pokoknya, atau diganti juga dengan bihun dan sebagainya. Tapi dia itu sebagai bukan nasi lauknya mie. Jangan salah ini jeruk makan jeruk Hmm. namanya ini. Jadi kalau sudah makanan pokok terpenuhi maka lauknya. Lauknya ini tetap ada, apakah dia menggunakan telur, apakah ayam atau ikan. Nah, dan sebagainya sebagai penggantinya daging atau juga, terus selanjutnya yang nabati. Nabati ini harus juga terpenuhi, tempe, tahu, Oke. oncom. Nah, dan sayur juga harus bervariasi, tidak boleh hanya satu sayur karena tidak ada satupun bahan makanan itu memenuhi kebutuhan gizi kita. Maka itu beraneka ragam. Dengan ini konsepnya beraneka ragam. Jadi kalau sayur itu misalkan kita buat satu contoh gado-gado, itu banyak sekali variasi sayur karena setiap dari sumber bahan makanan tersebut dia tidak bisa memenuhi untuk kebutuhan yang lain, maka itu dia dicampur atau digabungkan menjadi terpenuhi begitu kira-kira. Oke, baik. Ini ngomongin tentang sayur tadi, bagaimana nih Pak kalau misalkan ada anak-anak yang tidak suka makan sayur seperti itu Pak ya? Ini apakah perlu yang diedukasi adalah anaknya atau orang tuanya atau bagaimana nih Pak? Nah, baik, karena saya ahli gizi, saya akan mengedukasi orang tuanya dulu. Oke, Sebenarnya anak yang tidak suka sayur tuh yang disalahkan ibunya atau oke. bapaknya. Kenapa? Karena anak itu sejak lahir itu ibarat flash disk kosong, dicoret hitam, warnanya hitam, dicoret biru biru. Begitu Ya. dipanggil nanti dibuka nanti ini apa memorinya akan muncul hitam dan putih. Jadi Hmm. artinya anak ini sejak dia diperbolehkan mengkonsumsi
pada kurun waktu tertentu yang bisa mengonsumsi sayur-sayuran, semakin banyak variasi sayur yang diberikan, maka anaknya sudah menginjak sejak mau sekolah atau mau dewasa, dia begitu ketemu dengan sayur seperti itu, memori akan muncul, dia pernah makan ini. Jadi kalau anaknya tidak suka sayur, tidak suka ikan, berarti ibunya jarang sekali memberi bahan makanan itu, sehingga memori tubuhnya tidak mengenal itu. Nah, itu masih. Baik. Oke, baik. Berarti memang harus orang tuanya yang memperkenalkan seperti itu, Pak ya, agar anaknya mau untuk memakan sayur. Betul sekali, Bu. Oke, baik. Nah ini harapannya juga dengan adanya program makan siang gratis ini, karena sudah ada di dalam satu piring ada sayur, dikenalkan juga, harapannya anak-anak juga mau memakan sayur seperti itu, Pak ya. Ya. Oke, nah ini balik lagi mengenai program makan siang gratis ini, mungkin ada yang pro dan kontra juga seperti itu, Pak ya. Dan ada juga kritikan bahwasannya program makan siang gratis ini dibudgetkan 10.000 sampai 15.000 seperti itu, Pak. Nah ini apakah dengan budget segini akan bisa mencukupi nilai gizi yang mencukupi kebutuhan setiap anak-anak, Pak? Nah, ini sebenarnya dilema juga kan. Jadi sebenarnya kita mengacu di daerah masing-masing kan. Artinya dengan kata lain bagaimana akan harga-harga barang setempat. Tetapi dalam hal ini kalau misalkan kita budgetnya 15.000, nah tentunya yang mengelola ini benar-benar orang-orang yang ahli di bidang ini. Jadi artinya mereka ini sangat sempit sekali, kecil sekali Bu, biaya ini kecil. Tapi kita bersyukur pemerintah sudah memberikan ini. Jadi kita belajar dari awal dulu. Nah tapi untuk mutunya mungkin kita belum memenuhi seluruhnya keinginan kita kepada anak ini. Tapi kalau diatur sedemikian rupa, betul-betul kita ingin berjibaku dalam hal ini untuk anak bangsa, insya Allah kita coba dulu. Nah, jadi artinya kita tidak bisa mengatakan tidak cukup atau lebih atau cukup, tapi kita coba dulu. Namanya kan ada evaluasi nantinya. Kalau memang ada kurang, kita evaluasi ini kurang loh, gitu. Terima kasih. Oke, baik. Pak Muzakar tadi juga sudah berbicara tentang mutu. Mungkin setelah ini kita akan membahas mengenai mutu dari program makan siang gratis ini yang seperti apa dari pemerintahan. Dan untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami. Siaran TVRI Sumatera Selatan kini dapat dinikmati oleh para pemirsa dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas melalui layanan MCPC. MCPC atau Multi Channel Per Carrier merupakan suatu layanan yang cost efektif untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah yang dijangkau satelit merah putih dengan slot orbit 108 derajat bujur timur. Dengan dukungan teknologi satelit yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien, sehingga mendukung TVRI Sumatera Selatan dalam meningkatkan jangkauan siaran dan memperluas pasar. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola Anda ke satelit Telkom 4. Lalu tambahkan transponder Telkomsat pada receiver Anda dengan memasukkan frekuensi TVRI Sumatera Selatan yaitu 3720 horizontal dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, Anda tinggal scan transponder Telkomsat tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan siap Anda nikmati. TVRI Sumatera Selatan siap menjangkau dan memberikan program-program terbaik bagi para pemirsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Permisi, Pak. Siapa bilang kerja di media televisi itu membosankan? Banyak kok momen lucu dan unik di dalamnya. Kak, muka kakak tadi di layar bagus tidak? Bagus tadi tuh. Ya Kak, muka kakak ini layar tuh pasti bagus tuh lah. Apalagi bos kita itu, bagus tuh lah menengok kau tuh. Seperti yang ada di program satu ini, Komedi on Duty. Ada di situ. Pastinya bisa menghibur dan buat kamu tertawa. Tonton serunya bekerja di dunia pertelevisian di Komedi on Duty setiap hari Senin pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
hanya di TVRI Sumatera Selatan. Bangun, oi. Astagfirullah, Wak. Sabar, Wak. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa dan masih dalam segmen dialog mengenai program makan siang gratis yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Dan kita masih membahas dari kacamata atau sudut pandang ahli gizi, Bapak Muzakar SST MPH. Tadi kalau kita sudah memperkenalkan program makan siang gratis, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Muzakar mengenai mutu, Pak ya. Nah ini kalau ngomongin tentang mutu yang seperti apa nih Pak yang harus dijaga oleh pemerintahan dalam program makan siang gratis ini? Oh, jadi yang kita harapkan mutu ini ada nilai gizinya. Nilai gizinya harus terpenuhi semua dan keamanannya. Keamanan pangan itu sendiri. Itu yang diutamakan untuk dari makanan itu sendiri. Terus pengelolaan makanan itu sesuai standar sehingga apa yang diberikan kepada anak itu mutunya, nilai gizinya dan keamanan pangan itu terhadap anaknya sehingga anak yang mengkonsumsi itu aman dan sehat. Terima kasih. Oke. Keamanan pangan ini apakah salah satunya kebersihan seperti itu Pak ya? Betul sekali. Jadi artinya pengamanan pangan ini kan untuk yang pengolahan makanan itu higienisnya itu. Jadi baik yang pengolahnya maupun ya saat penyajiannya. Karena untuk anak sekolah ini kapan dimasaknya? Nah itu yang jadi persoalan. Yang kita takuti kalau misalkan dia kering, nah kan kapan dimasakkan? Jadi artinya waktu belum sampai ke anaknya itu makanannya masih dalam keadaan aman atau tidak. Itu ya dipermasalahkan. Salah satu yang tidak aman ini seperti banyak di berita-berita di media massa terutama TVRI. Anak-anak sekolah itu jadi keracunan. Kenapa? Makan jajanan di sekitar sekolahnya. Ini banyak hal keracunan ini. Jadi pengolahannya, tercemarnya itu kan harus kita lacak. Jadi artinya makanan yang diberikan kepada anak itu benar-benar dalam keadaan higienis. Artinya higienis baik untuk pengelolanya atau makanan yang akan disaji itu sendiri. Selain memenuhi standar gizi yang seharusnya untuk kurun waktu tersebut, kurun umur anak tersebut. Baik, ini artinya menjadi PR pemerintahan juga harus melihat higienitasnya juga seperti itu Pak ya, dari distribusi, ketika masak dan lain sebagainya seperti itu Pak ya. Nah ini artinya apakah ada potensi keracunan seperti itu? Karena memang ini kita dalam jumlah yang besar seperti itu Pak ya untuk mendistribusikan makan siang gratis ini. Apakah ada potensi keracunan dan pada makanan yang diberikan kepada anak sekolah tersebut Pak? Ada kemungkinan. Jadi begini, jadi kan anak ini kan banyak. Jadi kan artinya kalau anak itu banyak tidak akan mungkin misalkan untuk memasak ini seketika di sekolah itu sendiri. Jadi artinya mereka dipersiapkan jauh sebelum anak ini makan. Paling tidak 2 jam sebelum anak makan itu makanannya itu kan sudah masak kan, atau 1 jam. Nah, jadi ini yang takutnya begini, kalau seandainya pihak sekolahnya dia menyewa catering. Nah, ini catering ini enak kalau cuma 1 sekolah, kalau dia megang 5 sekolah, 6 sekolah kan anaknya ribuan. Ini ada kemungkinan dia masaknya di waktu subuh. Nah, ini kan ada makanan dia itu sampai ke anak itu basi. Nah, itu jadi persoalannya. Jadi kalau dia basi ini keracunan ini, kan ada mikroba yang masih masuk perutnya, diari dan sebagainya. Itu belum lagi kita ada pengawasan ini penggunaan bahan makanan itu sendiri, jangan sampai menggunakan pewarna yang dilarang seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Selain higienitas dan nilai gizi dan lain sebagainya, yang menjadi perhatian khusus atau PR pemerintah juga adalah mengenai variasi makanan seperti itu Pak ya, karena apalagi anak sekolah yang cenderung mudah bosan seperti itu Pak ya dari pilihan-pilihan menu. Ini bagaimana nih Pak agar pemerintahan dapat memperhatikan varian makanannya? Nah kalau ini yang berperan sebenarnya ahli gizi. Karena ahli gizi itu sendiri mempunyai kompetensi, dia menyusun menu. Jadi namanya ada siklus menu 7 hari. Ada mau 11 hari atau mau 30 hari. Jadi artinya selama 7 hari, itu hari pertama menu itu akan ketemu di hari ketujuh. Jadi tidak akan mungkin berulang menu itu. Nah kalau dia lihat variasi, jadi dari segi kebutuhan dia terpenuhi, dari segi variasi terpenuhi, dia juga tidak membosankan. Jadi setiap hari itu berubah. Nah ini yang menyusun ini benar-benar harus terlibat ahli gizi. Karena kompetensi ini kompetensi ahli gizinya. Gitu.
Oke, baik. Variannya setiap hari berubah, apakah ini juga melihat dari nilai gizinya juga akan mempengaruhi, Pak? Nah, tidak. Jadi kan makanya disusunkan menu itu sama, walaupun dia varian berbeda, tapi nilai gizinya sama. Nah, misalkan Bu, begini saya ambil satu, misalkan telur. Telur itu, satu butir telur itu bisa diganti dengan ikan berapa gram. Bisa besok Oke. diganti dengan ayam berapa gram, besok diganti bisa dengan daging berapa gram. Itu maksudnya. Jadi nilai gizinya sama, tapi rasanya berbeda. Terima kasih. Oke, baik. Ini juga bisa menjadi edukasi ibu-ibu di rumah seperti itu, Pak ya, Betul, agar betul. bisa lebih memperhatikan varian makanannya agar anaknya juga mau untuk mengkonsumsi makanan di rumah seperti itu, Pak ya. Ya, betul, Nah, betul. ini masih membahas tentang higienitas tadi, Pak. Kalau tadi di skala pemerintahan seperti itu bahwa akan ada pengawasan dan lain sebagainya agar anak tidak keracunan. Nah, kalau di skala rumah seperti itu, Pak ya, untuk ibu-ibu yang di rumah ini higienitas yang seperti apa nih Pak yang harus dijaga atau kebersihan yang seperti apa tahapan-tahapannya dalam memasak atau memberikan makanan kepada anak-anak, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya saya tadi ada satu yang saya tinggal. Sebenarnya ya, sebenarnya untuk mutunya tadi kan pengolahan makanan, bahan makanan itu benar-benar harus diperhatikan. Misalkan masalah sayur-sayur itu dicuci dulu baru dipotong-potong. Kenapa? Oke. Kalau dipotong-potong dicuci maka zat gizi yang terutama vitamin larut air akan hilang dicuci. Nah, jadi Oke. iya jadi dicuci dulu baru dipotong. Selanjutnya untuk di rumah ya ibu-ibu kan dia yang masak di rumah yaitu sama mengacu satu menggunakan alat-alat sajinya. Alat saji itu benar-benar dicuci dengan bersih. Jangan sampai menggunakan eh, gimana di rumah ini kalau dibilang tidak bersih ya orangnya bersih tapi banyak di rumah itu kadang-kadang memberikan anaknya makan itu dengan salah satunya misalkan pada ini saja anak kecil misalkan pakai menggunakan dot misalkan untuk bayi gini ya kasih dot ini kan sudah dikasih tidak habis tidak ditutup nah itu sudah berbahaya 1 jam kemudian sama dengan makanan anak tadi anaknya sudah makan tidak habis ditinggalkan saja di meja diteruskan lagi itu yang maksudnya yang berbahaya itu jadi artinya kalau sudah tinggal ya sudah ya, buang saja ambil yang baru jangan sampai 1 jam anak tidak makan diulangi lagi makan seperti itu jadi itu maksudnya yang bersih tadi salah satu menggunakan alat-alat yang digunakan dan memang suhu yang digunakan sesuai aturan terima kasih halo putus ini putus ya Apakah dengan adanya program makan siang gratis di sekolah ini akan mempengaruhi perilaku anak di rumah dalam mengkonsumsi makanan yang diberikan oleh orang tuanya, Pak? Nah, betul ini. Sebenarnya ini yang kami senang. Jadi ada tempat, ada ruang ahli gizi masuk ke sekolah. Jadi artinya kalau sekolah itu menggunakan ahli gizi, oke lah sebagai tenaga apa sana. Nah, jadi ini ahli gizinya memberikan edukasi kepada gurunya. Oke. Itu sifat siswa itu lebih patuh, lebih nurut dengan guru ketimbang orang tuanya. Tetapi kalau gurunya sudah bilang begitu dia nurut maka dengan adanya gurunya menyampaikan pesan yang diberikan dititipkan oleh gizinya kepada anak didiknya insya Allah dia ke rumah nanti dia akan bilang sama ibunya makanya harus seperti gini Bu begini kami begini nah ibunya akan terdiam juga nah ini salah satu bisa merubah perilaku anak jadi tidak makan siang jadi makan siang yang jarang atau tidak mau dengan sarapan pagi dia sarapan pagi seperti itu Bu. Baik. Artinya ini juga orang tuanya harus ikut belajar seperti itu Pak ya dalam proses program makan siang gratis ini. Nah ini selama program makan siang gratis ini akan berjalan nantinya Pak selama bulan-bulan ke depan juga dan akan menjadi prioritas juga oleh Presiden kita. Ini apakah ada edukasi tambahan Pak yang akan kita berikan juga sejalan dengan program makan siang gratis ini juga dilaksanakan? Ada ya, terima kasih. Sebenarnya tadi kita membahas dari biayanya. Nah, kan kalau dari APBN namanya lagi yang pertama. Dikatakan uji coba ya tidak sudah dilaksanakan. Nah, ini kita minta campur tangannya dari pemerintah daerah. Nah, untuk mencukupi kebutuhan ini. Jadi artinya jika suatu saat, jadi dengan kekurangan ini pemerintah daerah menyiapkan juga untuk tambahan anak ini yang pertama. Yang kedua juga dari untuk
bagaimana selanjutnya jika APBN stop yang ini pemerintah daerah sudah ada. Jadi artinya sudah permanen, ini adalah kebutuhan untuk anak sekolah. Seperti negara-negara di luar sudah duluan, misalkan Brazil, Estonia, India, Finlandia. Mereka sampai sekarang Jepang, kan anaknya cerdas-cerdas semua. Nah kita juga kata Pak Prabowo, kita harus otak mendunia. Nah ini kalau kita mendukung, jadi semua pihak. Jadi bukan berarti ahli gizinya saja, gurunya saja, tapi yang sifatnya sumber dananya ini yang perlu kita harapkan juga turun tangan. Ini dalam hal ini Bapak Gubernur kita dan selanjutnya sampai ke bawahnya. Terima kasih. Baik, ini artinya memang yang perlu diedukasi bukan hanya orang tua dan guru saja, tapi banyak sektor juga yang harus ikut andil dan diedukasi seperti itu Pak ya. Betul sekali, termasuk DPR, dia harus menggolkan anggaran Bu. Baik, sebagai penganggar Pak ya. Dan ini Pak Muzakar, dari kacamata Pak Muzakar sendiri, apakah program ini akan berhasil Pak? Insya Allah, jadi kan begini Bu, jadi saya itu kalau dari kacamata saya, selama kita punya nawa itu untuk generasi bangsa, atau dengan kata lain anak didik kita, atau dengan kata lain di sekolah itu ada keluarga kita bernawa itu untuk anak kita maju, insya Allah berhasil. Selama itu dijalankan jujur dan orangnya benar kompeten, terus sama juga orangnya orang apa sih bahasa KPK tuh, orang dikatakan jujur, pokoknya orangnya integritasnya. Nah, jadi orang ditentukan orang punya integritas yang tinggi, Bu. Makasih. Baik, Pak Muzakar, artinya ini program Makan Siang Gratis ini kita akan terus dukung. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, dan harapannya tentu dari program Makan Siang ini akan menciptakan generasi-generasi yang unggul di tahun 2045 Pak ya. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Muzakar sudah mengedukasi dan juga memberikan informasi kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan Pak. Silakan beraktivitas kembali Pak Muzakar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk itu saudara TVRI Sumatera Selatan, terima kasih sudah menyaksikan Sumsel Menyapa. Terus saksikan Sumsel Menyapa setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata saya Roza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.